Ibu serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 9 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkan segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, ambisi membuahkan egosentrisme. Ambisi artinya keinginan, hasrat, dan nafsu. Sedangkan egosentrisme, sifat dan kelakuan yang menjadikan diri sebagai pusat segala hal dengan memfokuskan kesejahteraan dan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan dan mengorbankan orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Injil Matius adalah Injil pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada Theophilus, yang walaupun tidak dicantumkan penulis daripada kitab ini, tetapi kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti-bukti kuat dari kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kitab itu. Tujuan Lukas menulis kitab ini kepada orang-orang bukan Yahudi, guna menyediakan catatan-catatan yang lengkap dan cermat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai Lukas yang menulis surat Injil ini, yaitu kitab Lukas yang penuh dengan Roh Kudus, ia menginginkan agar apa yang disampaikan atau yang dialamatkan kepada Theophilus, para petobat bukan Yahudi, bahkan orang-orang lain pada saat itu, mengetahui kebenaran dengan pasti yang disampaikan kepada mereka secara lisan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang, keinginan untuk maju, untuk terkenal, untuk berkuasa, dan bahkan memiliki kredibilitas terpercaya adalah sah-sah saja, adalah wajar-wajar saja, sehingga tidak sedikit orang dari antara kita yang berambisi untuk menekuni akan hal itu. Fokus perhatian pada pemenuhan ambisi ini pun terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana ketika Tuhan Yesus sedang memusatkan pikirannya kepada kerajaan Allah, tetapi para murid-muridnya, mereka lebih memusatkan pikiran mereka kepada hal-hal yang menguntungkan pribadi mereka. Namun Tuhan Yesus begitu baik dan sabar dengan ketidakpahaman dan ketidakmengertian mereka tentang penderitaan yang Tuhan akan alami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, diambilnya anak kecil melalui perkataan Tuhan Yesus, ia mengubah paradigma daripada murid-muridnya tentang arti penting dan besar itu. Anak kecil itu tidak dianggap disepelekan. Tuhan Yesus memiliki perspektif bahwa penilaian seperti ini tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Sebab yang dikatakan penting dan besar adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, yang sungguh-sungguh memperhatikan hal kecil dan orang-orang kecil di sekitarnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan,
belajar memperhatikan perkara-perkara kecil dan sedia menjadi yang terkecil adalah hal yang baik. Sehingga dengan hal ini mengantar kita untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi ekspektasi Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berbesar hati akan sudi mengakui fakta kehadiran dan karya Allah melalui orang lain. Buktinya bahwa ketika kita sedang ditegur, mungkin karena kelalaian kita masih ada dalam miras, kita masih ada dalam suasana yang menikmati narkoba, hawa nafsu, bahkan pergaulan bebas, kita masih ada dalam hal-hal itu. Tetapi karena keegoisan kita, karena ambisi kita terhadap hal-hal itu, tanpa kita pungkiri, kadang kita menjadi orang yang protes terhadap orang-orang yang menegur kita karena kelalaian kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika ia menegur kita dengan kasih, artinya ia tidak menjadi pribadi yang egois karena dia menegur kita. Kalau orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya sebatas mementingkan dirinya secara personal atau hanya memuaskan keinginannya, maka yang pasti ia akan tidak menegur kita. Oleh karena itu, jika kita mendapati sanak saudara kita, sahabat kita, atau siapapun dia yang menegur kita, maka kita juga harus mampu bersikap hormat karena dia mengasihi kita. Sehingga dengan ia meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk menegur kita. Karena dia mengasihi kita. Karena tidak semua orang menegur kita dengan kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikut, mampu mengakui kelebihan dan talenta orang lain. Kadang karena egois kita, karena kita terlalu ambisi terhadap kepentingan pribadi kita, tanpa kita pungkiri, kadang kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak mengakui kemampuan dan talenta atau keberadaan orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, maka harus mampu juga belajar untuk menerima setiap kelebihan dan talenta orang lain. Sehingga dengan atas kelebihan dan kekurangan kita menjadi orang Kristen yang saling memperlengkapi di dalam Tuhan. Sebab Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Yang ketika tangan sakit, yang ketika tubuh atau anggota lain sakit, mata pun turut menangis. Dan bahkan anggota lain turut mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ketika kaki luka, tangan pun mengobati. Demikianlah juga kita sebagai orang Kristen. Dan poin yang terakhir, kita harus berempati. Tidak saja kita mengakui talenta, keberadaan, kemampuan orang lain, tetapi kita juga turut merasakan jika apa yang dialaminya sangat mengancam kehidupannya atau ia tenggelam dalam suasana masalah. Maka sebagai orang percaya, maka kita juga harus turut mengambil bagian di dalamnya untuk menolong. Sekali lagi, sebagaimana kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi tanpa kita pungkiri, kadang kita menjadi manusia yang kadangkala karena kelalaian kita, yang karena keterbatasan kita, ketika kita melihat sanak saudara kita atau siapapun dia, kadang duka citanya menjadi sukacitanya kita. Begitupun sebaliknya, sukacitanya kadang menjadi duka cita kita. Jika kita masih ada dalam hal-hal seperti ini, maka kita terus sadari ini. Kita kembali diingatkan oleh Injil Lukas ini bahwa kita harus menjadi pribadi yang terus menerima teguran, mampu menerima keberadaan orang lain dengan segala kelebihan dan talenta yang ia miliki. Dan yang ketiga, kita juga harus mampu berempati. Karena yang dikatakan besar dan penting dalam kerajaan Allah adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, adalah mereka yang memperhatikan perkara-perkara kecil, yang tidak anggap pribadinya atau komunitasnya paling penting dan paling besar. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan.